karena Bojong Kokosan adalah negerinya para mujahid fisabilillah. Sebelum Bandung Lautan Api, mereka berkumpul dulu di Bojong Kokosan, baru mereka berangkat ke Bandung meneriakkan apa yang mereka teriakkan, Allahu Akbar. Hari ini adalah harinya para pejuang. Maka untuk para pejuang yang sedang menetaskan darahnya, nyawanya melayang, kita bisikkan ke telinga anak-anak kita ucapkan, kita lantunkan untuk para syuhada yang berjuang hingga kita merdeka. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaki yang kita langkahkan di atas darah para syuhada, mobil kendaraan yang lewat di jalan, di atas kain kafan para syuhada. Apa yang sudah kita balaskan kepada syuhada? Membacakan Al-Fatihah pun tidak mau. Tidak ada yang bisa kita balaskan. Kita tak punya harta karena kita bukan orang kaya. Kita tidak punya jabatan karena kita bukan penguasa. Seminim-minim membalas kebaikan adalah membacakan surat Al-Fatihah. Bagi yang yakin sampai. Bojong Kokosan merupakan pertempuran para pejuang kemerdekaan melawan tentara Inggris dan Nika Belanda di tahun 1945 hingga tahun 1946. Saat itu, konvoi tentara Inggris dan Belanda diserang di daerah Bojong Kokosan, Sukabumi saat hendak menuju Bandung, Kak. Pertempuran Bojong Kokosan ini merupakan perang konvoi pertama dan menjadi cikal bakal dari peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1945 yang sangat memukul Inggris untuk mempertahankan status quo di daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Sekitar pukul 15.00, kendaraan pengawal konvoi sekutu terjebak lubang yang sengaja disiapkan oleh para pejuang di jalan yang diapit dua tebing di daerah Bojong Kokosan, jalan raya antara Bogor, Sukabumi. Pengadangan sepanjang 81 km dimulai dari daerah Cigombong, Bogor sampai Cianjur. Dilakukan oleh 165 pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. TKR waktu itu dipersenjatai dengan pistol, granat tangan, senapan Eddiston dan Bowman, serta senjata tradisional seperti golok, tombak, dan bambu runcing. Perlawanan terhadap sekutu yang membawa konvoi tank, kendaraan lapis baja, dan truk dilakukan dengan metode penyergapan atau ambush. Karena kewalahan Nika menghadapi serangan pihak Indonesia, konvoi pasukan Inggris tersebut kemudian meminta bantuan serangan udara dari pihak Angkatan Udara Inggris. Dari angkasa Bojong Kokosan Cibadak, mendadak bermunculan sejumlah pesawat tempur Inggris yang terdiri atas pesawat De Havilland Mosquito dan Republik P-47 Thunderbolt. Pesawat itu diterbangkan dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, mulai menyerang para pejuang Indonesia. Dalam situasi tersebut, pesawat tempur Inggris juga menembaki dan membom kawasan perkotaan Cibadak yang lokasinya ada di selatan lokasi pertempuran. Satu pesawat serbaguna Bristol tipe 156 Viewfighter kemudian menjatuhkan sekitar 1.000 lembar selebaran yang isinya mengharuskan Indonesia segera menyerah, Kak. Penyergapan tentara yang dikawal beberapa kendaraan lapis baja ini menewaskan hingga sekitar 50-an tentara Inggris, melukai 100-an tentara lain, sementara sekitar 30 orang lainnya hilang. Pada pertempuran periode pertama, tidak satupun prajurit TKR yang gugur. Banyaknya jumlah korban di pihak Inggris menimbulkan perdebatan di parlemen Inggris dan mengundang perhatian dunia. Babak belurnya pasukan sekutu akibat penyergapan yang dilakukan oleh pejuang Indonesia merupakan pukulan pertama nih Kak bagi mereka seusai menang pada Perang Dunia Kedua. Pertempuran Bojong Kokosan membawa efek yang besar terhadap keikutsertaan tentara sekutu di Indonesia di mata publik. Di Inggris sendiri dibahas dalam Kongres Parlemen, di mana mayoritas publik dan parlemen menolak militer Inggris terlibat lebih lanjut dalam pertempuran Indonesia dengan Belanda. Pertempuran Bojong Kokosan menjadi salah satu faktor yang mempersingkat kehadiran tentara Inggris di Indonesia.
Sejak tahun 2004 nih Kak, pertempuran yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1945 ini diperingati sebagai Hari Juang Siliwangi.